warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yeni Rahmiani, SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Cilegon. SMP Negeri 15 Cilegon merupakan sekolah baru yang berdiri pada tahun 2021. Hingga saat ini, sekolah kami telah berusia 4 tahun dengan jumlah peserta didik sebanyak 186 orang. SMP 15 Cilegon terus berupaya dalam rangka membangun sistem, budaya kerja, serta karakter pembelajaran efektif serta berdaya saing. Salah satu tantangan utama yang kami hadapi adalah bagaimana menumbuhkan budaya profesional di kalangan guru, khususnya dalam hal refleksi pembelajaran sebagai bagian dari peningkatan mutu dalam mengajar. Saya menyadari bahwa refleksi merupakan kunci utama dalam pembelajaran. Melalui refleksi, guru dapat mengenali kelebihan dan kekurangannya dalam mengajar, serta berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Namun, praktek refleksi ini belum menjadi budaya yang tertanam kuat di sekolah. Oleh karena itu, saya berinovasi untuk mengubah dan mengobservasi guru menuju transformasi melalui Simonika, sistem monitoring dan refleksi praktik ajar. Kepala sekolah berinisiatif menjadikan kegiatan supervisi akademik tidak hanya sebagai sarana pengawasan, tetapi juga sebagai proses pembelajaran dan juga refleksi bersama. Melalui pendekatan ini, diharapkan guru mampu melakukan transformasi dari sekedar melaksanakan pembelajaran menuju praktik mengajar yang berkualitas dan berdampak pada hasil belajar siswa. Pada saat pra-observasi, diadakan wawancara singkat tentang rencana pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Selanjutnya, kepala sekolah memastikan instrumen observasi sudah sesuai dan mencatatnya pada lembar observasi. Baik, tadi Bapak sudah menyampaikan sebagai Sebelum praktik baik ini dijalankan, beberapa permasalahan yang dihadapi sekolah antara lain, guru belum terbiasa melakukan refleksi mandiri setelah mengajar. Supervisi akademik masih bersifat formalitas, masih fokus pada administrasi dan observasi sepihak tanpa tindak lanjut yang mendalam. Pemanfaatan hasil observasi pun belum maksimal untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Dan juga saya melihat data hasil observasi belum terdokumentasi dengan sistematis sehingga sulit dianalisis untuk tindak lanjut. Ya, budaya reflektif itu budaya pengembangan lingkungan, bagaimana kita berpikir kritis tentang hal-hal yang sudah kita lakukan pada saat kita mengajar. Kita juga sama-sama mengevaluasi, menilai baik itu pembelajaran yang sudah dilakukan, strategi pembelajaran yang sudah kita lakukan anak, apakah media pembelajarannya sudah sesuai. Pada hari observasi, sikap kepala sekolah menentukan kenyamanan suasana, masuk kelas dengan tenang, dan datang tepat waktu. Boleh di-scan, kita refleksi bagaimana pembelajaran yang Ibu lakukan dan kalian lakukan. Apakah sudah bagus atau belum? Ya, diberi nilai, diberi setuju atau tidak setuju. Masing-masing ya. Setelah beberapa bulan dan observasi dilaksanakan, terlihat perubahan yang sangat signifikan di sekolah. Guru semakin terbuka dalam menyampaikan umpan balik dan juga supervisi berubah menjadi kegiatan pembelajaran bersama, bukan lagi dianggap sebagai penilaian sepihak. Guru semakin percaya diri karena merasa didukung dalam proses pembelajarannya, bukan dihakimi. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pelajaran hari ini? Nah, happy nggak? Happy. Melalui Simonika, kepala sekolah belajar bahwa teknologi bukan sekadar alat administrasi saja, tapi juga sarana transformasi dan budaya kerja dan pembelajaran. Keterpaduan antara Simonika, platform Merdeka Mengajar, dan ruang GTK membuat supervisi akademik lebih bermakna, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Mari kita berefleksi tentang praktik ajar yang sudah Bu Suci lakukan ya di kelas. Apa kendala atau tantangan yang dihadapi pada saat mengajar di kelas? Silakan dijabarkan, kita diskusi bareng ya untuk mencari solusi dari praktik ajar yang sudah dilaksanakan. Katanya kekurangan itu tadi pengelolaan waktunya Bu. Waktunya masih kurang. Waktunya masih kurang, jadi pas kegiatan itu memakan waktu yang penutup gitu. Oh, jadi Ya mungkin yang beda-beda, ada yang sering bosen, sering keluar, jadi mungkin pembelajarannya juga lebih metode-metode. Harusnya saya bentuk kelompok baru mungkin Bu ya, supaya satu kelompok itu ada yang aktif gitu ya. Luas, kemudian saya belum bisa
masa anak-anak ini menjadi lebih Sekali, nah kira-kira apa upaya yang ingin dilakukan dari tantangannya dari Karoni sendiri? Pengembangan dirinya, pengembangan aktifnya di MGMP. ya alhamdulillah aktif saja. Setiap seminggu sekali itu kita ketemu bahan-bahan Diskusi, sharing dengan teman-teman satu rumpun. Kepala sekolah memantau progres guru melalui pertemuan rutin dan berbagi praktik baik antar guru dalam forum MGMP sekolah, seminar, IHT, workshop, webinar, dan pengembangan diri lainnya yang mendukung profesionalitas guru. Prinsip pembelajaran mendalam tantangan atau hambatan yang Bapak Ibu hadapi dalam pembelajaran. Kegiatan hari ini kita sudah melakukan kegiatan refleksi, yang mana refleksi kegiatan ini adalah merupakan kegiatan tidaklah Pembelajaran hari ini seru ya. Iya benar. Di kelas juga kita bisa makin happy. Betul, kita bisa belajar berkelompok. Gurunya juga kreatif. Belajarnya juga sambil bermain. Pokoknya pembelajaran sekarang jauh lebih asik dan seru. Refleksi supervisi adalah sebuah proses yang sangat memberdayakan guru. Kini saya menjadi lebih reflektif dan kreatif dalam melakukan pembelajaran. kami kayak lebih pede aja ya, lebih percaya diri dalam mengajar. Awalnya kami berpikir bahwa ada anak-anak yang susah sekali untuk diajar, ternyata bukan anak yang susah, ternyata kita yang belum tepat memberikan bagaimana proses pembelajaran ke anak. Setelah dilakukannya observasi, jadi saya semakin terbuka terhadap semua masukan. Bentuknya budaya yang kolaboratif dan reflektif. Saya Imam Septian Rawayanto, SPDMM. Budaya reflektif yang dikembangkan oleh kepala sekolah mampu menambah mindset kita tentang supervisi yang tidak hanya sebagai proses pengajaran, namun lebih kepada upaya guru dan kepala sekolah untuk bersama-sama bersinergi memberikan pengajaran untuk peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Yeni Rahmiani selaku Kepala SMP 15. Alhamdulillah, sekarang ini saya sebagai pengawas pembina SMP 15 ingin menyampaikan beberapa hal yang kaitan dengan program-program yang sudah dilakukan oleh Kepala SMP 15, di mana beliau ini sudah melakukan yaitu program reflektif, ya, budaya reflektif. Yang budaya reflektif ini dilakukan dalam rangka untuk membiasakan guru, ya, dalam melakukan refleksi, baik itu refleksi terhadap pembelajaran maupun refleksi terhadap kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas. Budaya reflektif ini selalu dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sekolah SMP 15, sehingga pembelajaran berikutnya itu menjadikan acuan dari hasil observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Niki Nobiata, MPD, selaku pengawas sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cirebon. Saya melakukan testimoni menceritakan tentang bagaimana Ibu Yeni Rahmiani, MPD, selaku Kepala SMP Negeri 15 Kota Cirebon. Beliau sangat transformatif, beliau juga sangat inovatif di dalam melakukan manajerial di sekolah. Yang saya lihat, sepak terjang Ibu Yeni melakukan kegiatan workshop berdasarkan dari refleksi dari guru-gurunya. Beliau melihat apa kekurangan dari guru dan apa yang dibutuhkan oleh guru, bagaimana guru belajar melakukan penulisan refleksi yang benar-benar mereka rasakan, apa yang mereka dapatkan dan apa yang akan mereka lakukan ke depannya, sehingga sangat nyambung, sangat sinkron dengan kebutuhan dari guru-guru tersebut. Saya salut dan saya bersaksi bahwa Bu Yeni Rahmiani adalah kepala sekolah yang transformatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik baik ini membuktikan bahwa observasi yang dilakukan dengan refleksi bermakna dapat menjadi motor penggerak perubahan. Kepala sekolah bukan hanya pengawas, tetapi juga coach yang menginspirasi guru untuk terus belajar. Integrasi Simonika sebagai aplikasi supervisi sederhana yang selaras dengan kebijakan nasional mampu membangun budaya reflektif guru yang berdampak nyata pada kualitas pembelajaran di SMP Negeri 15 Cilegon. Harapannya, praktik baik ini menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan kepala sekolah yang berfokus pada pembinaan dan kolaborasi mampu membangun semangat yang reflektif, saling berbagi, kolaborasi dengan teman sejawat, sekolah terus bergerak,
menuju peningkatan mutu yang berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.